Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu, kita akan memulai untuk kebaktian kaum perempuan dan kaum pria dengan tema Terus Berkiprah. Selanjutnya, mari kita mengambil saat teduh. Selanjutnya, mari kita memuji PKJ 274 ayat 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus dan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapa kami yang bertata di surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan kami ucapkan. Kami bersyukur atas untuk kejadian maupun demikian atas kekuatan dan bimbingan Tuhan sehingga kami bisa berkumpul untuk melakukan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria ya Tuhan atas bimbingan dan tuntunan di setiap langkah kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam pembacaan Alkitab untuk kebaktian kami ini, bimbinglah setiap kami pembacaan dan dikuatkanlah
Segala sesuatu ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab dari 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Saya akan membaca ayat 7 dan Pak Pendeta Agus akan membaca ayat yang ke-8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Selanjutnya, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, Shalom Pak Utapea. Halo, Kita ditemani Pak Utapea ya Pak ya. Pak Utapea adalah Ketua Komisi Pria GKP Immanuel Karawang. Kita mencoba secara bergantian ya Pak ya, melibatkan baik pengurusnya maupun anggota jemaat dalam setiap daring kebaktian online yang kita lakukan. Sehat semua Pak, kabarnya keluarga sehat semua? Sehat Bu, semua keluarga termasuk kita semua. Puji Tuhan, sehat semua. Ya, masih terus bekerja juga Pak ya? Masih terus sampai saat ini masih terus. Tema kita Pak Agus pada kesempatan malam hari ini terus berkiprah ya. Berkiprah itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, ini penting juga ya. Kita mendalami apa yang menjadi tema kita dalam kesempatan saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkiprah itu adalah melakukan kegiatan dengan semangat tinggi. Bergerak, berusaha giat dalam bidang tertentu. Nah, secara sederhananya, berkiprah itu berarti memiliki semangat tinggi untuk melakukan sesuatu. Begitu dari Kamus Besar. Apapun itu ya Pak ya? Ya. Berkiprah berarti berkarya, bekerja, melakukan aktivitas ya. Segala hal gitu ya, dengan semangat yang tinggi begitu ya. Dan orang biasanya punya semangat tinggi itu Pak kalau mencintai atau menyukai yang dikerjakan, betul nggak? Iya, ada motivasi ya yang mendorong. Ya, itu yang menguatkan. Ya seperti halnya ya kalau Pak Utapea bekerja gitu ya, pasti kan ada motivasi ya. Semangat terus bekerja ya Pak ya? Ya, semangat terus ya. Itu buat siapa Pak bekerja? Untuk siapa itu? Ya Pak? pertama sih untuk istri, Pak? buat kita, istri dan terlebih buat anak-anak. Oh iya. Gitu ya. Antara jadi, lain. Semangat ya Pak ya? Semangat itu. Supaya keluarga juga tetap mencintai gitu ya Pak ya? Ya, biar bisa tambah dekat gitu. Wow. Di samping itu juga, di samping untuk berkeluarga semua ya perlu juga untuk memuji Tuhan gitu. Mendukung pelayanan gitu ya Pak ya? Pelayanan, dengan hasil hasil yang kita dapat pekerjaan kita. Bukan cuma untuk orang keluarga. Iya. Dan bekerja juga merupakan anugerah dari Tuhan ya. Kalau di dalam pembacaan Alkitab kita tadi dikemukakan ya Pak ya, bagaimana Rasul Paulus mengajak anggota jemaat ya atau persekutuan umat Tuhan yang ada di Tesalonika ya Pak ya. Yang saat itu sebenarnya ada dalam situasi pergumulan ya Pak ya. Iya betul. Pergumulan karena ada kontroversi ya Pak tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu ada yang menyampaikan itu sudah datang gitu, sehingga mereka khususnya yang bekerja ini, yang rajin bekerja ini merasa wah kita nggak kebagian momen ini nih gitu, merasa ketinggalan gitu. Jadi nggak perlu bekerja gitu ya. Akhirnya ya udah kalau gitu mah kita nggak usah bekerja karena momen ini kan jarang nih gitu ya, Tuhan datang itu jarang, jadi ya mereka memutuskan ya udah nggak usah kerja aja, ada yang begitu Pak. Tapi di Alkitab kan ada Pak sama Bu Pendeta, orang yang nggak bekerja ya nggak layak dapat makan. Jadi jangan makan. Ya. Ingat saya masih ada itu. Ya betul. Nggak salah itu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang tuh jangan malas, jangan karena wah nanti juga Tuhan datang ngapain kita bekerja gitu ya, atau Tuhan sudah datang ngapain juga kita repot-repot gitu ya. Nah ini yang tidak produktif ya Pak ya. Berpandangan sepertinya hidup ini sia-sia gitu ya. Padahal seharusnya kan terus ya Pak ya. Terus berkiprah, terus bekerja, terus juga
berdoa ya. Jadi menyertakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi saat itu ada pemahaman yang keliru ya di jemaat Tesalonika, memandang ya udahlah kalau gitu nggak perlu bekerja aja gitu ya, karena untuk menantikan kedatangan Tuhan ya udah berhenti aja, berdoa saja terus gitu ya, diam di rumah atau diam di gereja gitu ya, berdoa saja gitu ya, dengan menghentikan aktivitas mereka. Nah, Rasul Paulus memandang ini sesuatu yang keliru gitu, yang tidak boleh seperti itu. Artinya kapanpun Tuhan datang, Ya, bukan berarti selama masa penantian tuh diam-diam saja kan, ya, tapi betul. terus berkarya. Ya, Ada sesuatu yang dihasilkan. Mau betul. Tuhan datang malam hari, siang, esok hari, dan lain sebagainya, itu harus tetap berkarya dan kita bisa memaknai hidup kita seperti itu ya Pak ya. Ya. Karena ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi Betul. bukan cuma melulu berdoa gitu ya Pak ya. Ya. Atau orang bukan cuma melulu bekerja. Ya, Bagaimana menjaga keseimbangan ini Pak? ya. Orang et labora itu ya. Ya. Orang et labora ya. Ya. Nah, Bekerja sambil berdoa. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Kehidupan keseharian kita tidak bisa dilepaskan juga dengan aktivitas kerohanian kita. Dan sebaliknya juga aktivitas kerohanian kita kemudian tidak berarti harus meniadakan aktivitas kita yang lainnya. Nah, itu harus berjalan bersama-sama. Nah, Cuma ini yang diingatkan. Ada pertanyaan, orang labora bekerja sambil berdoa. Kenapa nggak berdoa dan bekerja dulu Pak? Nah, sampai sekarang itu ada pertanyaan. Orang labora kan bekerja sambil berdoa. Kenapa nggak bekerja dulu baru berdoa dulu baru bekerja gitu? Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman saya biasanya gitu. Nggak berdoa dulu baru bekerja. Ya, doa bisa mengawali kerja. Iya. Tetapi di dalam kita bekerja juga itu merupakan wujud dari doa kita. Betul nggak Pak? Iya, iya. Nggak melulu orang sudah meminta kepada Tuhan terus diam. Iya. Tidak melakukan apapun gitu ya. Iya, betul. Itu saya kira itu hanya retorika saja ya, permainan kata ya Pak ya. Iya. Nah, kalaupun kita mau balik ya balik saja gitu ya. Berdoa dulu baru bekerja, kan bisa begitu juga kata Bu Ana gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tadi kita tidak bisa memisahkan gitu, aktivitas bekerja dulu baru berdoa gitu ya. Tidak berarti begitu juga ya. Iya. Tapi itu merupakan kesatuan ya yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang kan kita ketika kita bekerja gitu ya, menghadapi kesulitan, walaupun doanya dalam hati Tuhan bantu saya, kan Ya. sambil bekerja juga Bisa. sambil bisa tetap berdoa Ya. gitu ya. Dan ini di tengah situasi pandemi COVID-19, bagaimana ketika kiprah kita dipindah ke rumah nih Pak? Aktivitas Pak Hutapea pengalamannya seperti apa Pak? Tetap semangat atau seperti apa? Kita tetap semangat Bu. Ada kita kira kerja lebih kurang dari bulan April sampai Mei itu istilahnya ada work from home, kerja dari rumah. Ya semuanya semangat, terus ada meeting juga yang dilakukan dari rumah pakai Zoom. Jadi bisa kita komunikasi walaupun di rumah masing-masing, kondisi yang di pabrik kita itu bisa tahu situasinya. Gitu. Sekalian kita juga dengan meeting itu mengetahui bahwa teman-teman kerja yang dari rumah itu ikut join, melihat kondisi kesehatannya juga dilaporkan. Nah gitu, tetap semangat karena harus dijalanin sesuai dengan ini. Kita bekerja di rumah, persentase yang masuk juga kan dibatasin karena ikut pro kantornya dari pemerintah. Nah, untuk menjaga supaya nggak pandemik. Ikut protokol dari protokol pemerintah, ya dari pemerintah gitu. Ya itu berarti bahwa ketika aktivitas dipindahkan ya Pak ya, bukan berarti kemudian melemah motivasi semangatnya ya, walaupun bekerja dari rumah ya, work from home gitu kan, tetap ada sukacita, ada semangat gitu ya, hanya tempatnya saja yang dipindah. Nah ini yang seringkali orang karena work from home nggak diawasi jadi ogah-ogahan, malas-malasan. Beribadah di rumah juga tetap harusnya memiliki semangat gitu ya Pak Agus ya. Ya, betul. Berkiprah itu mau dimanapun ketika dia terus berkarya karena Tuhan sudah memberikan anugerah kehidupan, tetap dijaga semangatnya, sukacitanya, juga rasa syukurnya kepada Tuhan. Ya betul. Itu yang menjadi hal yang sangat penting, bagaimana kita harus tetap memiliki dasar motivasi yang kuat gitu ya. Jadi keadaan apapun itu tidak mempengaruhi semangat kita di dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Iya. Jadi tidak boleh
alasan bekerja atau beribadah di rumah itu dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ya Pak ya. Tidak boleh, tetap harus memiliki semangat, harus memiliki motivasi yang kuat gitu. Sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus ya. Dia juga memberikan keteladanan dengan cara apa? Dia tidak lalai dalam bekerja. Dia tidak mau makan roti orang dengan percuma, tetapi ada karya yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupannya. Saya kira gitu ya. Jadi Pak Hutapea tetap semangat ya. Ya. Dan marilah kita mengisi hari-hari penantian dengan tetap berkiprah, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah situasi yang kita hadapi pun kiranya kita menjadikan hidup kita berkualitas, bermakna dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam berjemaat atau apapun yang kita lakukan. Berarti kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain ya Pak ya. Betul. Dari situasi yang Pak Hutapea alami gitu ya berkaitan dengan ini, pekerjaan-pekerjaan apapun juga tetap dilakukan dengan baik ya Pak ya, walaupun dari rumah gitu ya Pak ya. Jadi dari rumah tetap kita lakukan pekerjaan. Salah satu yang bisa kita ikutin, kalau kerja dia kita nggak mesti pakai jum, kita harus menggunakan pakaian yang layak gitu loh, pakai kemeja. Jangan karena kita ngormatin, ya. Jangan karena di rumah pakai kaos gitu loh. Jadi tetap dari rumah. Terus jamnya juga memang kita ngikutin disiplin, karena ada di situ kita harus kumpul jam 9 pagi, ya semuanya. Jadi tetap disiplin itu kita ikutin. Jadi jangan menurun karena dari kantor dengan di rumah, jadi kedisiplinan itu juga. Jadi cara ngelapornya juga harus benar-benar apa yang terjadi yang kita alamin kita laporkan ke atasan. Dan juga sehalonya juga ada bahwa selamat pagi semua sehat gitu. Jadi tetap karena dengan semangat itu tetap kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita semuanya. Berarti walaupun bekerja di rumah tetap menjaga kedisiplinan, ya keteraturan, pakaian yang rapi. Bukan berarti bahwa jadi asal-asalan gitu ya Pak ya. Ya saya kira itu yang harus terus dipelihara dan dijaga gitu ya Pak Agus ya. Iya. Saya kira panduan yang sering kali disampaikan di kebaktian online ya sudah sangat jelas ya. Pandangan kita ya gereja ya Bu ya, selalu mewanti-wanti supaya jemaat ketika saat mengikuti setiap kebaktian online itu harus berpakaian rapi dan juga menjaga sikap, tidak melakukan aktivitas yang lain ya, supaya kita bisa fokus. Saya kira sudah begitu di jemaat kita ya. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di akhir renungan kita ini kami ingin mengajak Bapak Ibu saudara dan anak-anak semuanya untuk terus berkiprah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita melakukan persembahan dalam situasi apapun, kita tetap bersyukur dengan memberikan persembahan yang diiringin pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu percayalah kepadanya. Yakinlah kepadanya. Bersamanya kita pasti akan kuat dan menang. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, agar dalam setiap keadaan apapun kiranya kami tetap memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan segala sesuatunya. Termasuk pandemi ini bukan menjadi halangan kami untuk tetap memiliki kreativitas dan juga semangat untuk melakukan sebuah kegiatan yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saat ini kami juga berkesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat dari Tuhan. Demikian juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, dalam berbagai situasi dan keadaan apapun. Biarlah kiranya kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa untuk persiapan-persiapan kami, khususnya saat kami memasuki fase new normal, agar kiranya kami diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam melakukan segala sesuatunya. Termasuk juga untuk upaya-upaya penanganan terkait dengan pandemi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan memberkati, agar kiranya semua hal yang dilakukan boleh memberikan dampak yang baik bagi kami sebagai masyarakat bangsa ini. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami memohon penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap aktivitas kami dari hari ke hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, maupun juga dalam kehidupan persekutuan kami. Inilah segenap doa-doa kami ya Bapa, yang kami haturkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami, dan kami juga ingin menyampaikan doa sebagaimana yang diajarkannya kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Amin. Demikian pelayanan kebaktian kaum pria dan kaum perempuan secara online. Kiranya kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.